Shalom saudara-saudara semua. Hari ini kita sama-sama mau menyiapkan Bible Study untuk pembahasan Yesaya 10. Kiranya semua kita dalam keadaan baik-baik, sehat, sehingga kita bisa menerima segala sesuatu yang Tuhan mau nyatakan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, firman Tuhan ini selain mengingatkan setiap kita, firman Tuhan juga menjadi petunjuk bagaimana kita harus menjalankan kehidupan kita di sela-sela hari-hari yang kita lewati. Kalau kita lihat Yesaya ini banyak menyampaikan nubuatan-nubuatan. Tapi kalau kita pelajari saudara-saudara lebih lanjut, saya kumpulkan referensi-referensi dari arti yang sesungguhnya, maka kita akan belajar bahwa pesan Tuhan bukan hanya untuk pada masa itu saja. Tetapi ada pesan-pesan Tuhan yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita, bahkan di masa saat ini. Untuk itu mari kita siapkan hati kita supaya segala sesuatu yang kita renungkan hari ini sama-sama Tuhan berbicara dan Tuhan bekerja melalui hidup kita. Mari kita satukan hati. Terima kasih Tuhan. Yesus kami bersyukur padamu. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajar jalan-Mu. Pimpin kami
Yesus kami bersyukur padamu. Mulialah namamu Tuhan, dan ajar jalanmu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, dan agung karyamu. Yesus kami bersyukur padamu. Yesus kami bersyukur padamu. Yesus kami bersyukur padamu. Kami bersyukur kepadamu. Mulialah kasih Yesus Tuhan. Yesus kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Selain puji dan sembahkan, selain puji dan sembahkan.
Kami bersyukur Tuhan kami punya Allah yang seperti Engkau, yang senantiasa memberikan segala yang terbaik di dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, kami mau nyatakan kemuliaan-Mu itu mengiringi setiap kami dengan melakukan segala sesuatu di dalam kebenaran dan menyampaikan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kami bahwa Tuhan itu bekerja melalui hidup kami. Baik dan buruk kami percaya Tuhan melakukan yang terbaik untuk kami. Izinkan kami ya Tuhan untuk disempurnakan hari lepas hari ya Bapa, supaya kami menjadi orang-orang yang bijaksana ya Tuhan, supaya kami bisa menjadi berkat ya Tuhan. Dan kami percaya ya Tuhan pertolongan-Mu senantiasa Kau sediakan bagi hidup kami. Tuhan, hari ini kami mau mendengar apa yang menjadi pesan firman-Mu, dan kami mau lebih dalam lagi ya Tuhan untuk kami boleh mengerti, memahami segala sesuatu yang Kau nyatakan melalui firman-Mu ini. Berbicaralah Roh Kudus yang menerangi kehidupan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke saudara-saudara, kita lanjutkan pembahasan tentang Yesaya. Yesaya hari ini kita akan bahas di pasal yang ke-10. Masih dalam lanjutan perikop yang sebelumnya tentang murka Tuhan. Nah, kita akan baca satu demi satu dan saya akan nyatakan kira-kira apa yang bisa kita pelajari dan pahami di balik ayat-ayat tersebut. Mari kita baca ayat yang pertama. Dikatakan, celakalah mereka yang menentukan ketetapan-ketetapan yang tidak adil, dan mereka yang mengeluarkan keputusan-keputusan kelaliman untuk menghalang-halangi orang-orang lemah mendapat keadilan dan untuk merebut hak orang-orang sengsara di antara umatku, supaya mereka dapat merampas milik janda-janda dan dapat menjarah anak-anak yatim. Apakah yang akan kamu lakukan pada hari penghukuman dan pada waktu kebinasaan yang datang dari jauh? Kepada siapakah kamu hendak lari minta tolong? Dan di manakah hendak kamu tinggalkan kekayaanmu? Tak dapat kamu lakukan apa-apa selain dari meringkuk di antara orang-orang yang terkurung dan tewas di antara orang-orang yang terbunuh. Kembali dikatakan, sekalipun semuanya ini terjadi, murka Tuhan belum surut dan tangannya masih teracung. Dalam ayat yang pertama sampai yang keempat Yesaya 10 ini masih berbicara tentang lanjutan murka Tuhan, tapi ditujukan kepada orang-orang yang berbeda saudara-saudara, yaitu kepada para penguasa, orang-orang yang mengambil keputusan, orang-orang yang memerintah pada masa itu. Hukuman ini ditujukan kepada mereka, karena mereka yang membuat peraturan dan mereka memutuskan segala sesuatu. Dikatakan mereka memutuskan segala sesuatu dengan tidak adil. Mereka melakukan segala sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Bagaimana mereka memerintah semau mereka dan menentukan hukum menurut apa yang mereka pikirkan. Mereka tidak berpegang kepada hukum-hukum Tuhan, yang dimana mereka menyampaikan hukum yang berbeda dari yang Tuhan sudah tetapkan. Bahkan mereka dikatakan menghalangi orang-orang lemah untuk memperoleh bagian mereka, sehingga orang lemah ini tidak mendapat keadilan. Mereka merebut, para penguasa ini merebut hak-hak orang sengsara. Tidak ada keadilan yang mereka buat pada masa mereka melakukan pemerintahan. Peraturan-peraturan yang dibikin untuk menguntungkan pihak mereka. Mereka merampas hak-hak orang lemah seperti para janda, para anak-anak yatim piatu. Dan mereka dikatakan akan menerima pembalasan dari Tuhan pada hari penghukuman. Dan tidak ada satupun yang lolos, tidak ada satupun yang akan menolong mereka. Bahkan dikatakan segala kekayaan yang mereka kumpulkan dari hasil yang mereka lakukan pada masa itu akan berakhir sia-sia.
Dan yang paling serem saudara-saudara, mereka tidak bisa lari kemanapun. Tapi mereka akan binasa. Firman Tuhan mengingatkan kepada para penguasa pada waktu itu melalui Yesaya. Karena mereka begitu serakah, karena mereka melakukan hal-hal yang tidak adil, karena mereka tidak berjalan di dalam hukum Tuhan. Mereka membuat peraturan-peraturan sesuai dengan pemikiran mereka sendiri. Tidak ada satupun yang bisa lolos. Sampai kemanapun pasti akan dikejar oleh yang namanya penghukuman. Tapi firman Tuhan kembali mengingatkan, sekalipun segala sesuatu ini terjadi, karena parahnya segala kejahatan mereka, murka Tuhan tetap menyala. Tangan Tuhan tetap mengacung bagi mereka. Kita baca di perikop selanjutnya tentang celaka yang akan menimpa Asyur. Bangsa Asyur ya saudara-saudara. Mari kita baca di ayat yang ke-5. Celakalah Asyur yang menjadi cambuk murkaku. Ini Asyur ini dipakai oleh Tuhan untuk melampiaskan amarahnya. Dan yang menjadi tongkat amarahku. Aku akan menyuruhnya terhadap bangsa yang murtad. Dan aku akan memerintahkannya melawan umat sasaran murkaku. Untuk melakukan perampasan dan penjarahan. Dan untuk menginjak-injak mereka seperti lumpur di jalan. Tetapi dia sendiri tidak demikian maksudnya. Dan tidak demikian rancangan hatinya. Mereka punya rancangan hati sendiri. Tidak berjalan seperti apa yang Tuhan mau. Melainkan niat jahatnya ialah hendak memunahkan dan hendak melenyapkan tidak sedikit bangsa-bangsa. Sebab ia berkata, bukankah panglima-panglimaku itu raja-raja semua? Bukankah Kalno sama halnya seperti Karkemis? Atau bukankah Hamat seperti Arpad? Atau Samaria seperti Damsyik? Seperti tanganku telah menyergap kerajaan-kerajaan para berhala. Padahal patung-patung mereka melebihi yang di Yerusalem dan yang di Samaria. Masakan tidak akan kulakukan kepada Yerusalem dan patung-patung berhalanya seperti yang telah kulakukan kepada Samaria dan berhala-berhalanya. Nah, dalam pembahasan pasal yang kelima ini dikatakan bahwa Asyur, bangsa Asyur itu dipakai oleh Tuhan untuk menghukum bangsa-bangsa yang murtad pada waktu itu. Kita lihat di ayat yang ke-7 saudara-saudara. Asyur itu gak mengerti bahwa mereka ini dipakai untuk menjalankan rencana Tuhan. Tapi yang disampaikan di ayat ini bahwa Asyur mau melakukan segala sesuatu sekehendak hatinya. Semaunya dia. Jadi mereka bukan hanya menghancurkan bangsa-bangsa yang disuruh oleh Tuhan. Tetapi juga bangsa-bangsa lain. Mereka serakah. Bahkan di ayat selanjutnya, bangsa Asyur ini dikatakan menyombongkan dirinya. Bahwa mereka berkata, panglima-panglima tentara Asyur sudah menjadi semua raja di wilayah-wilayah jajahannya. Jadi sudah dikuasai oleh panglima-panglima mereka. Mereka menyombongkan dirinya atas segala sesuatu yang sudah mereka lakukan terhadap bangsa-bangsa yang menyembah berhala. Yang mereka katakan bahkan berhalanya lebih banyak, lebih besar dari para sesembahan yang ada di Yerusalem. Nah, ini yang hendak disampaikan di ayat-ayat ini saudara-saudara. Kita lanjut di ayat yang ke-12. Tetapi apabila Tuhan telah menyelesaikan segala pekerjaannya di Gunung Sion dan di Yerusalem, maka ia akan menghukum perbuatan ketinggian hati Raja Asyur dan sikapnya yang angkuh, sombong. Sebab ia telah berkata-kata, dengan kekuatan tanganku aku telah melakukannya. Dan dengan kebijaksanaanku, sebab aku berakal budi, aku telah meniadakan batas-batas antar bangsa. Dia sudah menguasainya. Dan telah merampok persediaan-persediaan mereka dengan perkasa. Aku telah menurunkan orang-orang yang duduk di atas tahta.
Seperti kepada sarang burung, demikianlah tanganku telah menjangkau kepada kekayaan bangsa-bangsa. Dan seperti orang meraup telur-telur yang ditinggalkan induknya, demikianlah aku telah meraup seluruh bumi, dan tidak seekor pun yang menggerakkan sayap, yang mengangakan paruh, atau yang menciap-ciap. Nah, ayat ini dikatakan bahwa Raja Asyur itu sudah menyombongkan diri. Tapi Tuhan bilang, tunggu tanggal mainnya Tuhan. Aku mau menyelesaikan dulu urusanku bersama dengan bangsa-bangsa yang ada, yang mau aku hancurkan dengan bangsa Yehuda. Tapi kalau kita lihat dari ayat demi ayat ini, bagaimana Raja Asyur merasa bahwa dirinya yang melakukan segala sesuatunya, bahkan lebih dari apa yang Tuhan perintahkan. Raja Asyur ini benar-benar sombong. Dia meninggikan dirinya, merasa dialah yang sudah melakukan segalanya. Kita baca di ayat selanjutnya, di ayat yang ke-15. Adakah kapak memegahkan diri terhadap orang yang memakainya? Atau gergaji membesarkan diri terhadap orang yang mempergunakannya? Seolah-olah gada menggerakkan orang yang mengangkatnya. Dan seolah-olah tongkat mengangkat orangnya yang bukan kayu. Sebab itu Tuhan semesta alam akan membuat orang-orangnya yang tegap menjadi kurus, kering. Dan segala kekayaannya akan dibakar habis. Dan api yang menyala-nyala, dengan api yang menyala-nyala, maka terang Israel akan menjadi api. Dan Allahnya yang Maha Kudus akan menyala-nyala dan akan membakar dan memakan habis putri malu dan rumputnya pada satu hari juga. Keindahan hutan Asyur dan kebun buah-buahannya akan dihabiskannya dari batangnya sampai rantingnya, sehingga akan menjadi seperti orang yang sakit yang merana sampai mati. Dan sisa pohon-pohon hutannya akan dapat dihitung banyaknya, sehingga seorang anak ya saudara-saudara dapat mencatatnya. Asyur ini akan dipakai sebagai alat Tuhan untuk melakukan misi Tuhan. Tapi dia meninggikan diri terhadap Tuhan. Seolah-olah aku melakukan sendiri dengan kekuatanku, dengan akal budiku, dengan segala kebijaksanaanku, sehingga berhasil. Tapi Tuhan katakan, kamu itu hanya digunakan sebagai alat. Di ayat yang ke-15, kata kapak, gergaji, tongkat, itu hanya sebuah alat di mata Tuhan. Alat yang ada, yang tersedia. Dan alat itu seharusnya tidak dapat meninggikan diri terhadap pemakainya. Siapa yang pegang kendali, siapa yang menggunakannya. Di sini adalah Tuhan. Tanpa pemakainya, tanpa orang yang menggunakan, sebuah alat hanyalah sebuah alat. Karena itu Tuhan ingin menghabiskan bangsa Asyur dengan semua kebanggaan, keindahan yang dinyatakan oleh Raja Asyur. Tuhan berfirman akan lenyap karena nyala api murka Tuhan akan membuat mereka habis. Bahkan di ayat yang ke-19 dikatakan sehingga seorang anak dapat mencatatnya. Bayangkan saudara-saudara, ini menunjukkan bahwa bangsa itu akan menjadi sangat kecil dan lemah karena terkena amarah Tuhan. Sampai yang mencatat itu seorang anak kecil. Tuhan akan membuat mereka lemah dan hancur. Di ayat yang ke-20 dengan perikop sisa Israel yang diselamatkan. Kita baca di ayat yang ke-20. Tetapi pada waktu itu sisa orang Israel dan orang yang terluput di antara kaum keturunan Yehuda tidak akan bersandar lagi kepada yang mengalahkannya, tetapi akan bersandar kepada Tuhan yang Maha Kudus,
Allah Israel dan tetap setia. Suatu sisa akan kembali, sisa Yakub akan bertobat di hadapan Allah yang perkasa. Sebab sekalipun bangsamu, hai Israel, seperti pasir di laut banyaknya, namun hanya sisanya yang akan kembali. Tuhan telah memastikan datangnya kebinasaan, dan dari situ timbul keadilan yang meluap-luap. Sungguh, kebinasaan yang sudah pasti akan dilaksanakan di atas seluruh bumi oleh Tuhan semesta alam. Bagaimana kembali Nabi Yesaya mengingatkan kepada bangsa Yehuda pada masa itu, bahwa dari sekian banyak mereka yang ada, hanya orang yang tersisa yang bisa luput dari murka Tuhan. Mereka yang tersisa ini adalah mereka yang mau bersandar kepada Tuhan, tetap setia kepada Allahnya. Dan mereka akan datang kembali dan bertobat di hadapan Tuhan. Dan dikatakan dari jumlah yang tersisa ini memang gak banyak. Karena dari sekian banyak Israel, hanya mereka yang terluput dari hukuman. Kalau janji Allah yang dinyatakan kepada Abraham bahwa keturunannya akan seperti pasir di laut. Tapi pada masa itu, orang-orang yang masih mau setia kepada Tuhan dan yang mau bertobat hanya tinggal sedikit disampaikan di sana. Jadi ini sebuah peringatan, sebesar apapun kamu hanya tinggal sisa. Ini dinyatakan oleh Nabi Yesaya di dalam nubuatannya. Kita baca kembali di dalam ayat yang ke-24, saudara-saudara. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Hai umatku yang diam di Sion, janganlah takut terhadap Asyur apabila mereka memukul engkau dengan gada dan menghantam engkau dengan tongkatnya, seperti yang dilakukan Mesir dahulu. Sebab sedikit waktu lagi amarahku atasmu akan berakhir, dan murkaku akan menyebabkan kehancuran mereka. Tuhan semesta alam akan mencambuk mereka dengan cemeti, seperti ia menghajar Midian di gunung batu Oreh dan mengayunkan tongkatnya ke atas laut Teberau dan mengangkatnya seperti di Mesir dulu. Ayat 27 yang A, pada waktu itu beban yang ditimpakan mereka atas bahumu akan terbuang, dan kuk yang diletakkan mereka di atas tengkukmu akan lenyap. Ini sebuah kata-kata penghiburan ya saudara-saudara yang dinyatakan bagi setiap umat Tuhan yang tersisa tadi. Supaya mereka itu gak takut dengan bangsa Asyur, dengan segala hal yang mereka lihat hari itu terjadi. Karena setelah mereka menyelesaikan tugasnya, Tuhan itu berjanji bahwa amarah Tuhan akan surut. Tapi disuruh nunggu sedikit waktu lagi, bertahanlah. Maka Tuhan akan menghancurkan mereka. Setelah urusannya beres, maka semua beban itu akan terhilang, akan lenyap. Karena apa? Karena Tuhan itu yang pegang kendali atas segalanya. Dan Tuhan yang akan membebaskan setiap mereka dari setiap belenggu, dari kuk, dari permasalahan yang mereka hadapi pada masa itu. Di ayat selanjutnya adalah sebuah perikop yang berbeda. Di sini dikatakan orang Asyur maju menyerang. Asyur telah muncul dari Rimon dan telah datang menyerang Ayat. Ia telah lewat dari Migron dan Mikmas, diaturnya pembekalannya. Mereka telah menyeberang dari jurang penyeberangan sambil berteriak, Geba, tempat permalaman kita. Penduduk Rama gemetar. Penghuni Gibea Saul melarikan diri. Keluarkanlah jeritanmu, hai putri Galim. Perlihatkanlah, hai Laisha. Jawablah, hai Anatot. Penghuni Madmena lari jauh-jauh. Penduduk Gebim pergi mengungsi.
Hari ini juga Asyur akan berhenti di Nob, mengacung-acungkan tangannya ke arah gunung putri Sion, bukit Yerusalem. Nah, ini penyerangan yang akan dilakukan oleh bangsa Asyur pada masa itu. Mereka akan memulainya dari wilayah Rimon dikatakan, dan akan menyerang sampai ke wilayah Mikmas. Kemudian masuk ke wilayah Geba. Ini sedang dijelaskan oleh Nabi Yesaya. Dari sana nanti tentara-tentara Asyur akan masuk dan akan membuat penduduk-penduduk yang ada di sana ketakutan sehingga mereka berlari untuk berlindung. Tetapi dikatakan, diingatkan oleh Tuhan bahwa orang-orang Asyur ini, bangsa Asyur akan berhenti di Nob. Mereka tidak akan bisa masuk ke Yerusalem. Mereka hanya bisa mengacung-acungkan tangannya ke arah Yerusalem karena Tuhan berperkara di sini. Di ayat yang ke-33 dikatakan, lihat, Tuhan semesta alam akan memotong dahan-dahan pohon dengan kekuatan yang menakutkan. Yang tinggi-tinggi tumbuhnya akan ditebang dan yang menjulang ke atas akan direndahkannya. Belukar rimba akan ditebas dengan kapak dan Libanon dengan pohon-pohonnya yang hebat akan jatuh. Di sini dikatakan bagaimana Tuhan akan bertindak. Tuhan akan menghancurkan mereka. Sehebat apapun mereka, seluar biasa apapun, setinggi apapun, Tuhan sanggup menghancurkan mereka. Bangsa Asyur ini digambarkan sebagai hutan rimba. Hutan rimba itu begitu luar biasa, gelap, kelam, dan penuh dengan pepohonan. Tapi dikatakan akan ditebas dengan kapak dan mereka semua akan jatuh. Demikian apa yang disampaikan Yesaya, apa yang dinubuatkan tentang orang-orang Asyur yang akan maju menyerang dan bagaimana mereka yang masih tetap bertahan, mereka yang masih mau mendekat dan melekat kepada Tuhan akan diselamatkan. Walaupun jumlahnya nggak banyak saudara-saudara, tetapi mereka yang mau memberikan hatinya berserah kepada Tuhan dan menanti waktunya Tuhan, mereka akan dijanjikan selamat oleh Tuhan. Dan bagaimana musuh-musuh yang besar yang tadi sudah kita bahas saudara-saudara, itu akan dihancurkan oleh Tuhan. Tuhan punya kuasa yang dahsyat untuk bisa menghancurkan segala sesuatu. Yang besar sekalipun, yang tinggi sekalipun, yang seolah-olah mustahil untuk dihancurkan, tapi Tuhan itu sanggup. Nah, dari ayat demi ayat ini kita banyak melihat bagaimana pekerjaan tangan Tuhan pada masa pemerintahan Raja Ahaz, di mana Yesaya ada pada waktu itu, di mana Yesaya ditaruh oleh Tuhan sebagai pengingat, sebagai penyampai pesan dari Tuhan kepada umatnya, kepada Raja yang berkuasa. Nah, firman Tuhan ini menyampaikan firman-Nya, perkataannya, mulai dari raja, penguasa-penguasa yang ada, bahkan sampai rakyat. Bagaimana Tuhan itu bisa secara detail menyampaikan segala sesuatunya. Demikian juga saudara-saudara kalau kita lihat dalam kehidupan kita hari-hari ini. Ada orang-orang yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita untuk mengingatkan kita, untuk memberikan pesan-pesan yang daripada Tuhan. Ketika kita mendengarnya, jangan sampai itu selesai di telinga kita. Tetapi bagaimana kita bisa melakukannya dan kita bisa dipulihkan dari segala sesuatu yang hari ini mungkin menjerat kita. Firman ini hanya akan berupa tulisan dan hanya akan berupa suara yang disampaikan jika kita tidak melakukannya. Untuk itu mari kita semakin rindu untuk melekat dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan supaya kita semua termasuk bilangan yang diselamatkan. Saya rasa cukup itu saja. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan kalau kami masih boleh mendengar setiap perkataan-Mu, setiap peringatan-peringatan-Mu Tuhan. Kami ini lemah. Kami ini orang-orang yang perlu tuntunan Tuhan. Kami gak bisa melangkah jika kami tanpa Tuhan. Kami tidak bisa melakukan segala sesuatu
dengan baik kalau kami tidak diarahkan oleh Tuhan. Untuk itu Tuhan, hari ini kami merelakan hati kami untuk dibentuk oleh Tuhan. Melalui setiap perkataan firman-Mu ya Bapa, kami tidak hanya menyelesaikannya di pendengaran kami ya Tuhan, tetapi kami menjadi pelaku akan firman-Mu ya Bapa. Sehingga kami termasuk dalam bilangan orang yang diselamatkan, dan kehidupan kami hanya untuk menyenangkan Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan pembelajaran kami hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih saudara-saudara sudah mengikuti Bible Study hari ini. Tuhan Yesus memberkati.